Saya sedikit kecewa ketika rumusannya hanya berkutat pada pembahasan tolabul qada bagi orang yang tidak kompeten. Iya kan? Tadi rumusannya begitu kan? Itu maklum sekali, itu ndak usah saya nyalir boyo. Iya kan? Tetapi begini, tadi di awal sudah saya jelaskan. Bagaimana ketika nanti persoalannya itu orang yang tidak kompeten mencalonkan diri ini dalam rangka mendongkrak suara dari rekannya yang kompeten. Ini tadi belum ada takbir yang mengarah ke sana. Bahkan kalau boleh saya amati nandor daripada para peserta, kemudian muharrir, bahkan musoheh, itu belum menyentuh ke nafsu soal. Misalkan begini, kalau saya contohkan untuk sebagai pertimbangan. Kita tahu bahwa nasbul imamah atau menjadi qadha itu hukumnya fardul kifayah. Kemudian dalam konteks keindonesiaan itu tidak bisa kalau tidak melalui pemilu. Artinya kita mencalonkan diri. Maka fardul kifayah ini kemudian mengekorkan konsep tolabnya. Karena dalam konteks keindonesiaan tidak bisa nasbu kecuali dengan mencalonkan diri, tentu mencalonkannya hukumnya fardul kifayah. Akan tetapi bagaimana ketika fardul kifayah ini dijadikan sebagai yang merupakan makosid ini dengan menggunakan wasail atau menggunakan wasilah yang itu tidak kompeten, itu tidak memenuhi standar sebagai wakil pemimpin, sebagai wakil presiden atau lain sebagainya. Misalkan kalau kita contohkan dalam fikih kitab Fathul Mu'in itu tolab dengan menggunakan riswah, itu jelas tidak boleh. Wasailnya adalah riswah, makosidnya adalah untuk menjadi qadhi. Kita tahu rekannya itu kompeten, artinya kan fardul kifayah, dia nasbu, ya kan? Dia tolab itu loh, dia tolab itu kan fardul kifayah karena kompeten. Lah bagaimana jika tolabnya yang fardul kifayah ini, yang kompeten ini dengan cara mencari pendamping yang tidak kompeten? Ini belum dibahas ini. Dan itu sebetulnya yang menjadi pertanyaan besarnya. Jadi kalau saya ulangi ya, kalau kita contohkan riswah. Jadi ada orang ketika dia itu ta'ayana, itu kan tolabnya kan menjadi fardu ain. Kalau hanya satu-satunya dia, tolabnya menjadi fardu ain, dan itu boleh dengan riswah. Maka riswah statusnya adalah wasail. Dan tolab untuk menjadi nasbi itu makosid. Sama, ada satu takbir dalam pembahasan tolab yang kaitannya itu distatuskan sebagai wasail dan makosid. Bagaimana seandainya yang tidak kompeten statusnya wasail dan yang kompeten makosid? Bila kita mengarah pada kaidah ini, mestinya hukumnya boleh kan? Orang yang tidak kompeten mencalonkan diri sebagai wasilah untuk diangkatnya orang yang kompeten. Loh, mestinya kalau melihat ini kan kami tanggapi Lirboyo, Pak. Ya, coba. Ini apa peserta? Sampai wis meneng ilmumu kurang dalam. Sampean turut Pak. Tadi sudah kita bahas Badlul Mal itu sudah kita bahas, Pak. Saya tidak kita mau maju ini, Pak. Jangan mundur lagi, Pak. Ini Lirboyo loh ya. Saya tidak bahas Badlul Mal. Itu hanya kiasan saja. Tolong diam ya. Ada satu takbir menarik untuk sebagai pertimbangan hukum. Saya bacakan begini. Amma idza kana qasduhu bi talabil qada al intiqama minal a'da awit takassub bil irtisya awil mubahah wal isti'la fa inna talabal qada wal halah hadhi haramun likauni wasilatan. Ini kita cukup bahas soalnya saja, Kang, sebentar. Sampeyan pengen alim enggak? Kalau soalnya ngawur enggak apa-apa. Sampeyan pengen ngalim enggak? Ya, saya bacakan wal halah hadhi haramun. Kenapa talabul qada yang haram itu? Likauni wasilatan ila dulmi wa fi'lil haram walil wasail hukmul maqasid kama huwa ma'rufun. Yang haram-haram tolab itu dalam kasus tidak kompeten karena maqasidnya akan mengantarkan kepada kedoliman. Lah kasus kita yang ditanyakan ini untuk sebagai wasail agar mendongkrak teman partnernya supaya
Bisa jadilah. Ini belum ada takbirnya tadi. Baik, sebentar saya jawab ya, biar ini cepat selesai dan kembali terhadap pembahasan yang kedua. Lil wasail hukmul maqasid itu di situ ketika seseorang ingin berusaha menjadi pemimpin, maka sesuai dengan tujuan. Itu yang intinya yang ingin sampai-sampai. Kita melihat bahwa ada sub yang lain antara antara presiden dan wakil presiden, meskipun itu satu paket. Itu tidak bisa digunakan terhadap hukmul maqasid, lil wasail hukmul maqasid. Saya jawab dengan hadis saja ya. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu," coba dicek di Sahihul Bukhari atau kama qala, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan imam itu sebuah kebaikan, ja'alahu wazira sidqin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan teman yang baik. Apabila in sadaq a'anahu wa illam yatadzakkar, atau gimana? Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan, maka ja'alahu wazira sidqin, wazira su'. Maka saya pikir pemimpin ini ketika dijadikan satu alasan bahwa hukmul maqam ini beda orang. Mohon maaf, dan Bapak posisi wakil presiden itu menjadi pembantu dari imam. Saya pikir sudah selesai ya. Mohon maaf Bapak Dan itu tidak bisa digunakan terhadap lil wasail hukmul maqam. Ngeten. Mohon maaf Bapak Muharir yang terhormat. Kalau betul kita mau mengkaji secara usul fikih, kan tadi banyak menyebut kata-kata usul fikih, panas saya dengarnya, karena saya mengamini ilmu usul fikih. Begini maksud saya, kita tidak usah bicara hadisnya ini hadisnya itu. Ini bukan forum istidlal. Basul masail itu ilhaqul masail binadzairiyah, bukan pakai hadis. Kalau itu nanti kita di luar forum. Anda mujtahid, saya mujtahid. Ada mustadil, saya muqtarid. Begitu kan? Lah, kalau dirumuskan kasus kita nggih, saya tidak memaksakan argumen saya dibenarkan. Tetapi saya memberikan pertimbangan, kalau rumusannya begitu, takbirnya belum sampai. Ya kan? Takbirnya belum sampai berbicara ketika persoalannya adalah sebagai wasilah untuk maqasid yang aslah, yaitu rekan partnernya yang kompeten, yang mumpuni, memenuhi syarat. Takbir yang dijadikan rumusan belum sampai ke sana. Sementara kalau kita memakai kaidah lil wasail hukmul maqasid yang dalam furuknya itu pembahasan tolab yang maqasidnya dulmu, wajar di sana ada pembahasan hukum haram. Bagaimana kalau kita mafhum bahwa likauni wasilatan ilal dulmi, berarti likauni wasilatan ilal aslah. Ini diangkatnya mencalonkannya orang yang tidak kompeten dalam rangka mendongkrak orang yang kompeten. Dalam hal ini presidennya. Jadi wakil itu sebagai wasail. Ini takbirnya belum sampai tadi. Moderator. Jadi dalam kajian ini memang yang namanya belum terima itu wajar. Namun kalau kita terus-teruskan ya akan kembali ke kajian yang sebelumnya. Artinya, karena di dalam masalah basul masail, kita ini kan bagaikan mencari barang hilang. Kalau ternyata sudah banyak yang nemukan, dalam hal ini tidak salah. Ada yang muqtarid itu merupakan hal wajar. Kemudian kalau tidak dalam kajian, sebentar, kalau dalam kajian al-wasail fi maqal muhi hukmil maqasid, dalam furu'iyahnya serta di kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, atau dalam kitab Mustasfa, di sana dijelaskan annal wasail fi hukmil maqasid idalam tujad ghairuha wa idza wujidat al wasail ilal maqasid annal wasail laisat ka hukmil maqasid. Contohnya, jadi adanya wasilah fi hukmil maqasid itu kalau memang itulah satu-satunya wasilah untuk mendapatkan qasdu. Berarti ada ngejak tahqiqul manaf. Dengarkan, contohnya dicontoh